Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Sabtu 21 Desember 2024. Seperti biasa, kita dasarkan permenungan pada bacaan Ekaristi hari ini. Bacaan pertama dari Kidung Agung menggambarkan bagaimana sukacita Sang Kekasih yang melompat-lompat di atas gunung-gunung, di perbukitan, laksana kijang atau anak rusa. Kegirangan mewarnai kekasihnya yang penuh dengan sukacita. Bunga-bunga bermekaran, musim-musim sudah berganti, pohon ara mulai berbuah, dan pohon anggur semerbak. Maka bangunlah, dan bersukacitalah, keluarlah dari persembunyian. Pada Injil dari Injil Lukas bab 1 ayat 39-45, kita akan mendengar kunjungan Bunda Maria ke rumah Sakaria bertemu dengan Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang ada dalam kandungan. Dan Elisabet berseru, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah tubuhmu. Siapakah aku ini, sehingga ibu Tuhanku datang melawati aku?" Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, suasana sukacita mewarnai kedua bacaan hari ini. Suasana Sang Kekasih digambarkan melompat-lompat bagaikan anak kijang atau anak rusa. Digambarkan bagaimana musim buah sudah tiba. Digambarkan bagaimana sungai-sungai mengalir memberikan kehidupan. Anggur sudah semerbak baunya. Maka orang diminta untuk bangun, untuk menikmati sukacita itu. Perlihatkanlah wajahmu untuk Sang Kekasih. Demikian pula pada Injil, Yohanes Pembaptis yang dikandung oleh Elisabet melonjak kegirangan bertemu dengan Yesus yang dikandung oleh Bunda Maria. Perjumpaan dua perempuan
yang merupakan juga perjumpaan dua tokoh besar, membuat sukacita, membuat orang bergembira. Menjadi pertanyaan permenungan, mengapa Maria bergegas pergi ke pegunungan mengunjungi Elisabet, saudarinya. Dalam pewartaan malaikat kepada Maria, Elisabet saudarimu mengandung, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul. Maria ingin pertama-tama memberikan atau ikut merasakan kabar gembira yang dirasakan Elisabet yang mendapatkan kasih karunia Allah. Maria ingin bersukacita bersama saudarinya. Di samping itu, Maria bergegas ke pegunungan untuk mewartakan kabar gembira bahwa keselamatan akan segera tiba. Pewartaan malaikat Gabriel membuka pintu surga, dan ini harus diwartakan kepada semua orang karena dekatnya penyelamatan bagi umat manusia. Maka dua hal ini yang bisa kita renungkan berkenaan dengan perjumpaan kedua pribadi, dua perempuan, Elisabet dan Maria, menjadi pertanyaan untuk kita refleksikan, untuk kita renungkan. Kalau ada orang yang bersukacita atau suasana yang menggembirakan, bagaimana sikap kita? Apakah kita ikut bersukacita seperti Maria juga bersukacita atas kegembiraan Elisabet yang pulih di hari tuanya mengandung tokoh besar? Ataukah kita justru iri, dengki atas kesukacitaan orang lain, atas kegembiraan orang lain? Kedengkian akan membuat kita justru tidak menyukai orang yang bersukacita. Yang kedua, Maria bergegas ke pegunungan menjumpai Elisabet bukan untuk pamer, bukan untuk menyombongkan diri, melainkan untuk menyampaikan warta sukacita. Ia bergegas, dalam bahasa Jawa, kemudu-mudu, secepatnya ingin memberikan kabar gembira bagi orang-orang Israel yang menantikan kelepasan, yang menantikan penyelamatan, yang diwartakan kepada Elisabet bahwa penyelamatan akan segera tiba. Pertanyaan yang kita renungkan, kalau kita mewartakan kepada orang lain, apa atau siapa yang kita wartakan? Apakah kita mewartakan kabar keselamatan, mewartakan iman kita Tuhan Yesus Kristus, ataukah mewartakan diri sendiri? Semoga semangat Bunda Maria yang ikut bersukacita bersama Elisabet, ini semangat kita
bukan sebaliknya muncul iri atau dengki. Dan semoga yang kita wartakan adalah warta sukacita dan bukan diri kita sendiri. Seperti Maria rendah hati, yang diwartakan adalah kepenuhan harapan orang-orang Israel. Mari bersama-sama kita meneladani Bunda Maria yang penuh dengan kerendahan hati, menerima tawaran Allah, mengatakan kepada orang lain kabar sukacita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas teladan kedua perempuan yang menjadi tokoh dalam karya keselamatan, yang mewartakan Engkau dan bukan mewartakan diri sendiri, mewartakan kabar sukacita dan bukan kabar duka cita. Biarlah semangat rendah hati Bunda Maria menjadi semangat kami. Semoga iman umat-Mu yang kadang lemah, kadang jatuh, Engkau kuatkan, agar akhirnya banyak orang semakin beriman kepadamu. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan hidup Engkau bantu mengurai, dan yang kesulitan ekonomi Engkau beri keberhasilan usahanya. Biarlah akhirnya banyak orang tetap mengalami kasih setia-Mu. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, saya mengajak untuk benar-benar mempersiapkan diri menyambut kelahiran Yesus pada Natal dengan persiapan batin, dengan doa-doa, dengan keheningan, dan tentu saja dengan persiapan-persiapan liturgi. Semoga kita tidak hanya merayakan secara lahiriah, tapi batin kita benar-benar merasakan kehadirannya. Terima kasih untuk semua usaha panjenengan dalam mengabdi gereja lewat doa-doa, pemberian tenaga, karya dan waktu, serta pemberian dana yang betul-betul menjadikan kita ikut ambil bagian di dalam perkembangan kerajaan Allah. Mari kita berdoa agar cuaca pada Natal baik, sehingga semua berjalan dengan lancar dan iman kita diperkembangkan. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.